Kuliah Desi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Atmaja. Di sini saya sebagai dosen dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya mengajar dalam program studi penyiaran Fakultas Komunikasi dan Bahasa, serta saya dipercaya sebagai dosen pengampu dari mata kuliah fotografi. Adapun penjelasan tentang mata kuliah fotografi ini adalah di mana mata kuliah fotografi adalah salah satu mata kuliah unggulan di program studi penyiaran. Capaian pembelajaran program studi penyiaran ini diharapkan mahasiswa dapat bersikap, bekerja sama, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi serta kepedulian terhadap masyarakat serta lingkungan di sekitarnya. Dari segi pengetahuan, mahasiswa mampu mengetahui konsep teoritis komunikasi secara umum, konsep teoritis berbagai media, baik itu media elektronik, media cetak, serta media digital. Pengetahuan selanjutnya adalah pengetahuan faktual tentang jenis dan regulasi penyiaran, jurnalistik, periklanan, serta informasi publik dan informasi transaksi elektronik. Dari keterampilan khusus dan umum, mahasiswa diharapkan mampu memproduksi isi pesan untuk berbagai tujuan komunikasi menggunakan berbagai jenis saluran komunikasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan norma hukum, norma sosial, serta etika yang berlaku. Mahasiswa juga dapat mampu menunjukkan kinerja yang bermutu serta terukur, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompoknya, dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada mahasiswa yang berada di bawah tanggung jawab, serta mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompoknya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri, yang mampu memproduksi isi pesan dalam bertujuan komunikasi serta menyampaikan komunikasinya sebagai isi pesan tersebut. Tentunya harus sesuai dengan norma-norma hukum, norma sosial, serta etika yang berlaku. Mahasiswa juga mampu memahami proses kerja dari kamera fotografi tersebut. Mahasiswa juga mampu menguasai serta mempraktekkan atau mengaplikasikan teknik-teknik dasar fotografi dengan jenis-jenis karya mereka sendiri. Dari teknik fotografi tersebut ada teknik jurnalistik, teknik human interest, dan teknik feature. Adapun bahan kajian mata kuliah ini adalah yang pertama ada kamera foto,
Yang kedua lensa kamera, 3 alat kontrol kamera, 4 teori dan dasar teknik pencahayaan, kelima penguasaan kamera serta kreativitasnya, 6 komposisi dasar kamera, 7 foto teknik human interest, 8 fotografi jurnalistik, 9 hunting foto jurnalistik, dan 10 pameran serta evaluasi dari tugas-tugas yang saya berikan. Adapun bahan kajian mata kuliah ini adalah referensinya yang pertama dari Audi Mirza Alwi tahun 2004 yang berjudul Fotografi Jurnalistik, Metode Memotret dan Mengirim Foto ke Media Massa, penerbitnya Bumi Aksara. Yang kedua dari Wahyu Dasito tahun 2013 berjudul 50 Triks Ide Foto, penerbitnya Gramedia. Yang ketiga ada Yuliandi Ardiansah tahun 2009, Tips dan Trik Fotografi serta Teori dan Aplikasi Fotografi, penerbitnya Grasindo. Yang terakhir ada Nul dan Yuls tahun 2003 dengan judul Tips dan Triks Fantastik Bikin Foto Unik dengan Kamera dan SLR, Yogyakarta Mediacom. Adapun cara pembelajaran mata kuliah ini dengan model pembelajaran dibagi menjadi 2, yaitu 50% praktek atau workshop dan 50%-nya adalah teori dari dosen itu sendiri. Serta saya memberikan tugas secara mandiri dan kelompok dengan penilaian yang saya berikan dibagi menjadi absensi 30%, karya fotografi untuk UTS dan UAS 35%, pameran fotografi 35%. Jadi semuanya 100%. Nah, selanjutnya saya akan berikan cuplikan video pembelajaran interaktif saya di kelas. Silakan. Di sini kita akan membahas penguasaan kamera dan kreativitas pemotretan. Jadi minggu lalu kita telah membahas pencahayaan dari sebuah kamera. Jadi pencahayaan itu ada 2, pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Pencahayaan buatan itu adalah apa kira-kira? Lightning, lampu. Tapi kalau yang alami apa kira-kira? Matahari, betul. Good. Berarti teman-teman umum lah ya, fotografi pasti udah bisa semua lah, karena di kamera smartphone kalian kan pasti udah ada fotografinya atau ada kameranya gitu. Iya. Nah, kita ngebahas penguasaan kamera dan kreativitas pemotretan. Salah sih. Nah, kira-kira kalau seorang fotografer itu perlu nggak sih kamera? Pasti perlu ya. Pasti. Jadi kamera itu adalah alat inti dari sebuah atau seorang fotografer. Kalau fotografer tidak ada kamera, dia mau motret apa? Karena seorang fotografer profesional itu ketika dikatakan profesional, dia harus punya yang namanya kamera, baik itu kamera DSLR, kamera mirrorless sekarang zamannya, atau kamera yang zaman dulu pocket gitu. Analog. Nah, itu bisa dikatakan sebagai fotografer profesional. Kalau tidak punya, ya mungkin hanya fotografer biasa atau cuman hobi aja gitu.
Nah itu adalah alat inti dari sebuah fotografer ya, kamera. Nah, cara memegang kamera itu juga harus dikuasain oleh seorang fotografer ya. Dari cara megangnya, dari cara bidiknya. Tapi seorang fotografer itu ketika kalian lihat gitu di TV atau di YouTube, dia pasti selalu ngebidik kalau seorang fotografer. Kecuali dia seorang videografer. Kalau videografer dia cuman megang gini aja, tes gitu, sorry, set gitu aja, kiri, kanan, bawah, atas, bawah. Nah itu seorang videografer. Tapi kalau seorang videografer dia harus ngebidik dengan mata dia, harus digini gitu. Nggak mungkin dia moto tuh begini, nggak ada. Seorang fotografer tuh nggak ada moto begini kayak seorang videografer. Makanya ketika kita jadi seorang fotografer, dari mulai kita megangnya aja kita harus bisa. Misalnya contoh ya, kan 5D itu ya. Dari mulai ngebongkar, pasang lagi, dia harus terbiasa. Clock 7. Dan megangnya seorang fotografer yang biasa megang ya harusnya seperti ini. Tangan kanan di sini kalau dia memang pakai tangan kanan. Karena tombolnya kebanyakan di kanan ya, jarang di kiri. Ini harus seperti ini genggamannya. Dan ininya harus di leher. Karena takut jatuh kan, takut megang lepas atau kesenggol mobil. Ini harus taruh leher. Jadi kalau jatuh nggak langsung jatuh ke bawah, ke kita dulu gitu. Nah ini pegangan tangan kanan seperti ini. Kalau untuk lensanya dia harus begini, jangan begini, jangan begini megangnya, kayak cewek gitu lentik banget, ya kan? Jangan begitu, harus begini, karena supaya akurat dan tajam ya itu harus profesional seperti ini megangnya, kuat dan cengkraman tuh seperti kita cengkram tangan pacar kita lah. Jailah kelas. Oke, lanjut ya. Nah, di dalam kamera itu ada namanya angle. Ada yang pernah tahu dengar angle? Pernah. Angle ya? Kenapa? Itu angle, bro. Jadi angle itu sebenarnya bukan fotografi aja dibutuhin, videografi juga kita butuhin. Jadi namanya angle, di sini ada bird angle atau biasa di bahasa fotografinya bird eye view. Nah, bird eye view itu biasanya kita menggunakan drone ya, karena dia Tinggi. paling tinggi di atas kepala kita. Di atas gedung juga. Kalau kita tujuannya bird eye view ini tujuannya kita memotret atau mengambil gambar video seperti gedung-gedung Tinggi. cakar langit, gedung-gedung tinggi, yang nggak mungkin kita foto dari langit gitu loh. Kita nggak mungkin dong fotografer dari langit foto ya kan, pasti pakai drone gitu. Zaman sekarang udah ada drone, gampang, tinggal kita beli aja modalnya. Nah ini yang sering dipakai teman-teman nih kalau lagi foto pakai HP nih, namanya angle level ini nih sering dipakai teman-teman. Foto yuk, kumpul situ kita foto cekrek gitu pakai HP gitu kan. Nah ini namanya level. Level itu namanya teknik foto sejajar dengan badan kita, dengan mata kita gitu. Jadi kalau objeknya diri, kita diri. Tapi kalau objeknya duduk, ya kita duduk juga karena supaya sejajar dengan badan kita dan objek kita gitu. Ini yang sering kita lakuin kalau lagi foto-foto pakai HP. Nah, kalau ini low angle atau low level view. Jadi kalau low angle itu berarti artinya apa? Rendah. Dari Lebih rendah ya, rendah dari bawah. Objeknya apa? Kalau sini contohnya kan objeknya diri. Fotografernya jongkok. Berarti moto arahnya tuh angle-nya dari bawah ke atas.
gitu. Jadi bisa juga kita moto orang atau bisa juga kita moto gedung tinggi di Jakarta. Ini biasanya kita lakuin sebagai teknik low angle. Nah, sebenarnya kalau di dalam angle ini ada lagi namanya paling rendah ya. Katak krok ya. Ya, frog tuh. Frog main angle. Oh, ini ingat lah. Sebawa aja tuh. Set. Angle. Nah, itu frog angle ini ketika teman-teman ngelihat ini jongkok, berarti kalau kita jadi katak kayak gimana posisinya? Diikat lantai Pak, paling bawah. Nah, lantai banget dia. Posisinya jongkok tapi kayak tiarap lah. Iya. Kayak sniper gitu. Nah, modelnya gitu deh. Nah, ini angle terakhir kita, tapi biasanya dipakainya untuk seorang fotografer yang di hutan-hutan nyari burung. Terus lensanya juga panjang banget ya kan. Nah, itu biasanya dia posisinya ini frog angle, kayak katak gitu. Dan itu kita jarang ketemuin ya, karena dia emang sukanya fotografinya di hutan gitu. Nah, dari segi kreatif pemotretan, ya mungkin kalau kita segi pemotretan nanti ada tekniknya, tapi kita lewatin dulu. Ini kita kenapa sih kamera itu harus pakai filter? Biar dramatis Pak. Hah? Biar dramatis gitu. Biar dramatis. Fungsinya filter, betul. Apalagi? Biar cakep, betul. Kira-kira apalagi kan sering dipakai tuh di HP tuh. Ada filternya nih bagus. Muka jerawat jadi halus gitu kan. Nah, itu. Di fotografi juga Sarkas ada. betul. Kenapa harus pakai filter? Supaya foto-foto yang dandannya medok atau dandannya kurang, itu pasti terfilterisasi dengan kamera Anda. Nah, adanya di mana kalau di kamera itu filter? Menu. Adanya di sini. Ini kan ada lensa depan. Itu dia ada lagi kacanya gitu. Tambahan. Tipis. Ditambah, taruh di depan sini. Nah, itu bisa dipakai filter. Enggak juga nggak apa-apa. Tergantung fotografernya, dia mau motret apa dan kebutuhannya untuk apa. Oke ya, sebelum kita masuk ke teknik, ada namanya segitiga exposure nih dalam fotografi. Itu ada ISO, apalagi? Exposure. Terus Shutter speed. Oke. Udah pada pinter nih. Nah, di sini itu ISO itu gunanya adalah menambahi warna yang tadinya Gelap. pucat. Jadi ISO ini ada angkanya nih. Misalnya dari 10. 100. Nggak ada 10, nggak ada. 10 sampai sejuta ada nih. Bisa jadi. Karena sekarang udah puluhan ribu. Begitu juga speednya. Ada 100, mungkin ini di bawah 100 bisa. Sampai 1000, taruhlah. Nah, kalau exposure-nya paling kecil mungkin 1, lah di dalam sebuah kamera gitu. Nah, kenapa kalian harus tahu ini dulu? Jadi ketika kalian jadi fotografer nanti atau suka fotografi, kalau kalian nggak kenal ini, kalian namanya bukan fotografer. Karena ini saling berkaitan. Jadi misalnya kita motretnya taruhlah malam hari, malam-malam. Ini siang.
sampai 10.000. Fragmanya 3,5. Soalnya salah. Setor 10 kemudian Nah, kalau malam ini harus dihafalin nih, di luar kepala dia nih, seorang fotografer. Kita harus speednya itu rumusnya harus 200 sampai 250. Itu dari speed. Tapi kalau dari diafragma dia 3,5, ini udah lensa standar ya. Kita bukan ngomongin lensa yang bagus lah. Lensa standar kalau kita beli 3,5 sampai 5. Itu diafragmanya. Terus untuk ISO-nya, kalau di sini kan ISO 100 ya kecilnya ya. Kita pakainya paling di tengah-tengah, paling besar 3.200 sampai 10.000. Itu kalau malam. Kenapa kita harus butuh rumus tinggi-tinggi gini, angka yang tinggi-tinggi? Karena di malam itu pasti dia butuh cahaya yang terang, ya kan? Terus ISO-nya juga harus, warnanya juga harus kelihatan pekat. Kalau dia pakai rumusnya ini speednya kecil-kecil atau ISO-nya kecil-kecil, itu pasti warnanya nggak keluar, cahaya juga nggak dapet, gelap pasti. Nah kalau rumus siang speednya dia harus bisa 2,5 sampai 1.000. Kalau diafragmanya bisa 1,8 sampai 3,5, kebalikannya ya. Dan ISO-nya 100. Paling maksimal 200. Nah, itu rumus yang kalian harus tahu dari seorang fotografer. Speednya kalau siang 250, diafragmanya 1,8 sampai 3,5, ISO-nya 100 sampai 200. Jadi kenapa rumusnya ini harus dihafal? Supaya kita motret malam ataupun siang, fotonya tetap solid, tidak pecah, tidak ngeblur, noise, bintik-bintik. Nah ini rumus dari seorang fotografer. Oke, kita balik lagi ke teknik blurring. Kalau saya minum dulu. Kita balik lagi ke teknik blurring. Teknik blurring di sini gambarnya apa kira-kira nih? Air terjun. Air terjun ya? Kecil. Air terjun yang sebenarnya air ini bening. Tapi ketika kita foto, airnya jadi warna seperti kain apa? Halus selendang. Gitu. Kayak halus. Selendang ya. Nah itu kan ini pasti siang-siang dong, nggak mungkin malam-malam ya. Iya. Nah kenapa dibilang siang? Karena di sini kita shutter speed 250 dan sampai 1.000 ya. Tapi kalau kita ngeblur, di sini tulisannya dia harus menggunakan speed terendah di bawah 250 ini, supaya gambar yang tadi dilihat air bening nggak kelihatan, jadi kelihatan seperti selendang warna putih. Nah ini namanya teknik blurring. Teman-teman ngambilnya cukup ya stay aja, level, pakai tripod boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Dan rumusnya pakai yang ini, pakai yang tadi saya tulis. Nah itu dari teknik pertama, teknik blurring. Nah untuk teknik panning shot juga mungkin teman-teman pernah lihat ya. Jadi teknik panning shot ini dibutuhkan speed yang tinggi. Baik, nah ini cocok nih buat rumus yang siang ini. Jadi nggak usah direndahin speednya 250 sampai 1.000. Dan kita motretnya siang-siang. Nah tekniknya itu kita motret sebagai fotografer, kita harus ngikutin objeknya. Misalnya objeknya dari kanan saya nih, jalan, set mau ke depan saya, atau mau ngelewatin saya ke sana ke kiri. Itu harus kita ikutin dulu dari kanan, set, begitu sampai tengah baru jepret,
pasti ada dapat 1-2 lah. Dia lewat tuh objeknya. Nah kalau kita udah ngelihat udah ngelakuin kayak tadi yang saya contohin, ini gambar yang belakangnya sebenarnya ngeblur. Ngeblurnya bukan ngeblur tajam ya. Ngeblurnya seperti seperti orang lari. Jadi yang harusnya lari kan ininya nih, orangnya nih ya. Tapi yang lari ininya, yang gambar belakangnya. Dan gambar yang lari ini malah fokus. Nah itu disebut namanya teknik panning. Teknik kita mengikuti objek yang lewat atau jalannya sangat cepat gitu loh. Itu dari segi teknik panning. Teknik freezing. Nah kalau teknik freezing ini kita hanya butuh speed yang kuat, mau pagi hari mau malam hari bebas. Yang pasti speednya harus di atas 250 sampai 500 lah taruh. Kenapa harus 500? Karena ini mungkin ini ada yang nggak cemplungin apa gitu sesuatu di gelas ini, mungkin nggak. Tahu-tahu dia bergerak sendiri gitu ke atas. Pasti ada dong yang naruh es batu dicemplungin dari atas. Terus fotografernya misalnya di sini. Saya ada yang nyemplungin nih, terus dari atas saya standby begini. Begitu es batunya jatuh kayak seperti ini gambar ini, langsung saya jepret dengan kecepatan tadi saya bilang 250 sampai 500. Oke teman-teman, sampai situ ada pertanyaan kira-kira? Ada Pak. Fungsi dari segitiga exposure apa? Oke, namanya siapa tadi? Rashid Pak. Rashid. Oke. Namanya Rashid, bagus ya teman-teman nanyanya. Fungsi dari segitiga exposure itu, jadi teman-teman kenapa sih harus kita mengenal segitiga exposure? Karena sebagai dasar kita menjadi fotografer. Nah, dasar kita sebagai fotografer untuk apa? Untuk menguasai kamera yang kita pegang dan untuk mengkreativitas atau eksplor diri kita ketika kita mau motret. Karena kita kalau nggak tahu segitiga exposure, karena itu dasar kita menjadi fotografer, ya hilang ini nggak ada fungsinya nih. ISO, exposure dan speed ini nggak ada fungsinya. Makanya fotografer itu harus wajib tahu namanya segitiga exposure. Oke, Rashid, gitu jawabannya. Ya, kasih Pak. Ada lagi? Ini bebas, kalau ada lagi boleh. Boleh Pak. Kalau misalnya perbedaan auto sama manual apa Pak untuk hasilnya? Ya kalau auto jelas lah. Kalau auto itu kita nggak bisa ngedirect gitu, mengatur, bener. Ngedirect atau mengatur objek kita. Tapi kalau manual kita mau atur miring atau jalan pelan ya, jalan lembut ya udah kita yang atur, namanya manual. Nah itu perbedaan dari autofocus dan manual. Ada lagi yang lain? Jangan Rashid mulu lah. Rashid jago kayaknya fotografernya nih. Kayaknya salah jurusan lu, Sid. Oke, kalau nggak ada, saya tutup ya. Terima kasih teman-teman atas attention-nya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu saya untuk kuliah bermanfaat buat kalian lah. Amin. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.